Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linasi wa bayyina minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi ajma'in, amma ba'du. Kita muliakan bersama seluruh ustadz-ustadz kita yang hadir di hadapan kita dan juga seluruh ustadzat kita yang hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga terus bisa membimbing kita sampai batas waktu yang ditentukan. Amin ya Rabbal. Puji dan syukur kita panjatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih bertatap muka dalam acara dan gelombang yang sama, terkhusus buat anak-anak kelas 3, yaitu acara Khatmil Quran. Niat Khatmil Qurannya mungkin mencari berkah supaya diberi kemudahan dan ketenangan hati untuk menghadapi ujian akhir. Anak-anakku santriwati yang mudah-mudahan kita semua mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tausiah pada malam hari ini enggak panjang-panjang, karena di hadapan kita ada suatu hal yang menggoda. Itu yang bikin tak sanggup panjang-panjang ngasih ceram. Dipandang memikat, aromanya juga menyengat. Jadi bikin cacing dalam perut meronta-ronta. Kalau lama tidak dikasih nanti muntah pula. Anak-anakku sekalian, jadikanlah Al-Quran itu pedoman hidup. Apa? Pedoman hidup. Karena Al-Quran itu kata Allah hudal lil muttaqin, petunjuk hidup buat orang-orang yang bertakwa. Orang mukmin, orang bertakwa, orang beriman, peta hidupnya adalah Al-Quran. Gak ada yang lain. Kalau ingin selamat hidup dunia akhirat, ikuti Al-Quran. Al-Quran itu isinya komplit. Ada sejarah, ada cerita di dalam Al-Quran. Ada cerita-cerita orang-orang soleh, cerita-cerita orang-orang beriman. Kalau Al-Quran menceritakan orang beriman, menceritakan orang soleh, menceritakan orang bertakwa, biasanya di akhirnya itu adalah khalidina fiha, masuk surga, kekal di dalamnya. Al-Quran menceritakan orang-orang kafir, orang-orang yang tak peduli dengan agama, orang yang gak percaya sama Allah dan Rasul, biasanya akhirnya diceritakan finnar, khalidina fiha, juga kekal di dalamnya. Kita tinggal pilih, mau kekal di dalam surga atau mau kekal di dalam neraka. Al-Quran sudah menceritakan orang-orang yang membangkang, seperti Fir'aun dan konco-konconya. Kalau kau berkelakuan seperti Fir'aun, maka dimatikan oleh Allah dalam keadaan sengsara seperti Fir'aun. Dalam Al-Quran ada diceritakan tentang akhirat, ada surga, ada neraka, nanti ada ajab di padang mahsyar. Ada yang gak percaya, waktu masih hidup gak percaya bahwa di akhirat nanti sengsara. Maka sekolah carilah yang selamat dunia akhirat, gak percaya. Begitu sudah makninet bin isdat alias mati bin modar, masuk ke alam kubur,
ternyata mohon sama Allah ingin balik lagi ke dunia. Mau ngapain? Mau beramal soleh, diceritakan Allah dalam Al-Quran. Al-Quran jadikan petunjuk hidup. Bahkan Al-Quran itu dijadikan panduan untuk passion buat santriwati. Apa sih? Cara berpakaian. Al-Quran loh mengaturnya. Hei Nabi, kata Allah, katakan sama istri-istrimu, wa banatik, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan anak-anak dan istri-istri dan wanita-wanita yang beriman. Suruh pakai jilbab itu dari kepala sampai ke kaki. Jangan kayak emak-emak yang brondol. Pakai jilbab, bajunya you can see, celananya cingkrang. Awak pun pening mikirkannya. Mana pula emak ini pakai jilbab? Ya kan, pakai jilbab dia. Tapi ketek melambai-lambai. Allah menyuruh kalau perempuan pakai jilbab, jilbab itu kan nggak mungkin dari kaki ke kepala kan? Jilbab itu namanya jilbab dari kepala ke bawah. Suruh nutup semua badan itu. Kecuali yang nampak-nampak saja. Ada mufasir menafsirkan yang nampak itu muka sama tangan. Doang, tutup. Wajib tutup. Entar kalau nggak ngikuti Al-Quran, mampus ente digebuki malaikat di padang mahsyar. Dicambui malaikat, baru teriak-teriak. Tolong, tolong. Bangkit lagi ke dunia ya Allah, tolong. Mau ngapain? Mau tutup aurat. Udah terlambat monyong, dipijak sama malaikat. Tanya. Kan begitu kan? Usaha saya galau aja hidup nih. Galau nih. Kalau galau, hadirkan Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Kami turunkan Al-Quran dan sebagian Al-Quran itu menjadi obat. Mufasir semua menjelaskan as-sifat di situ untuk obat jasmani dan rohani. Nah, kalau lagi galau, baca Quran. Jangan pula kau nyanyi. Makin galau kau nanti. Mungkinkah diri ini, makin kacau kau. Makin galau. Galau lagi suntuk, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kan? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju'i wa naqsim minal amwal wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalah hendak kusedihkan, semuanya dari Allah dan akan kembali ke Allah. Udah gitu. Tenang itu, tenang. Ya. Ar-Rahman. Sadaqallahul Azim. Kok cepat bener kau baca Quran. Begitu baca Ar-Rahman, udah tenang hatiku, selesai sudah. Kan jadikan obat Quran. Paham ini? Al-Quran jadikan petunjuk hidup. Bagaimana supaya kita mengerti Al-Quran bisa jadi petunjuk hidup? Dibaca dari awal sampai akhir serta maknanya. Wah, sekarang Quran bermakna banyak. Tanya sama Ustadz. Makanya mondok itu yang lama, nak. Kami tanya lah, mau kemana kau hendak pergi? Hah? Mau kemana? Ya ke Kairo bagus. Tat, kami ngelanjut ke Purba, bagus. Ustadz, kami ngelanjut ke Raudo, bagus. Gontor, bagus. Alah, nggak mungkin lah ke Jawa pergi jauh-jauh. Alah. Kalau nenek saya bilang bullshit. Nah, tahu kau bullshit. Nyantri di Pinangawan aja Covid gak dijenguk emaknya, tolong-tolong. Apalagi ke Jawa 6 tahun gak pernah dijenguk. Paham ini? Paham? Al-Quran jadikan petunjuk, penyuduk hidup. Baca Al-Quran. Hei anak-anakku sekalian, mulailah kesibukan kita itu dengan baca Al-Quran. Bangun tidur subuh, sebelum masuk kelas baca Quran dulu.
Ya, kan gitu kan tradisinya kan. Sebelum belajar masuk nahu, saraf, matematika. Ya. Ya kan ilmu nahu sama sorop bikin otak geger kan. Otaknya koplak semua. Gara-gara apa? Apa pelajaran yang paling sulit? Nahu, tat. Padahal sejak zaman nenek saya sampai saya nyantri, sejak itu Zaidun saja. Apa sih susahnya? Sejak entar kau punya cucu, seperti Zaidun juga. Zaidun saja apa susahnya? Iya kan? Apa susahnya? Makanya ilmu nahwu sarf itu yang paling gampang di pondok pesantren. Seneng nyanyi-nyanyi. Apalagi kalau Ustaz Runi yang ngajar, heboh kayak konser. Ke konser kangen band. Fa'ala, fa'alu. Angkat tangan gitu. Iya kan? Gimana? Ustaz apa? Ustaz Nela. Gimana itu? Fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Enak tuh kan? Paham ini, paham? Udahlah sampai sini aja. Sampai sini saja, jadikan Al-Quran untuk pedoman hidup, baca terus Al-Quran, ya. Baca terus Al-Quran banyak-banyak. Kalau mau ngapalin itu syukur. Kalau nggak mampu ngapalin, bacakan terus setiap hari, jangan putus. Pokoknya setiap hari jangan putus baca Quran, walaupun 1 ayat. Ya. Yang haid atau mani'ah, atau yang ketiban bulan, tetap baca Quran dalam hati, murojaah. Makanya cewek itu kalau diem tuh lagi murojaah. Keren tuh. Lagi diem, ya kan? Murojaah tuh hatinya. Tuh kerennya cewek santriwati itu. Kalau diem, murojaah. Diem ketawa-ketawa sendiri, kumat tuh. Tapi kalau diem serius, murojaah. Makanya kalau lagi mani'ah, jangan tak beramal. Dalam hati murojaah. Dalam hati, nggak boleh pegang Quran. Mazhab kita Imam Syafi'i, nggak boleh pegang Quran. Nggak boleh baca Quran. Biar teratur, kita pakai mazhab kita aja Syafi'i. Tak usah campur-campur mazhab, nanti kacau ya. Nanti kacau dah kita pakai mazhab Syafi'i. Yaitu sekali lagi kembali jadikan Al-Quran pedoman hidup, petunjuk hidup, agar kita selamat dunia akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.